Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurjana dari kelas 12 MIPA 5. Di sini untuk menunaikan tugas mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan mengenai e-commerce dan e-business. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan e-commerce dan e-business? E-commerce adalah perdagangan atau jual beli melalui jaringan elektronik di mana komputer dipergunakan untuk mempermudah segala operasi perusahaan. Sedangkan e-business adalah segala aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang dan jasa dengan memanfaatkan internet sebagai media promosi juga media transaksi. Yang kedua, apa perbedaan dari e-commerce dan e-business? Pada dasarnya, e-business dan e-commerce dapat dibedakan dengan mudah karena sebagian besar dari e-commerce adalah bagian dari e-business. Tapi tetap saja, kedua layanan internet ini dapat dibedakan, yaitu di mana e-business memiliki cakupan yang lebih luas, mulai dari penanaman modal, juga dari sumber daya manusia, sumber daya teknologi, proses marketing, juga pemasaran. Sedangkan e-commerce adalah sebagian kecil dari e-business, di mana e-commerce hanya terfokus pada proses jual beli pada status elektronik dalam sebuah situs. Yang ketiga adalah apa keuntungan dan kerugian dalam bisnis atau jualan secara online. Keuntungannya adalah yang pertama, kita tidak perlu membayar sewa toko. Kita tidak perlu susah-susah menyisihkan modal kita untuk jualan, untuk biaya sewa toko. Yang kedua adalah kita tidak perlu membayar pajak penghasilan. Yang ketiga adalah kita dapat menekan harga. Jika kita memiliki toko sendiri di marketplace, kita dapat menekan harga produk kita menjadi lebih kompetitif dan supaya customer banyak membeli produk kita. Yang keempat adalah omset yang tinggi, di mana ketika kita sudah menekan harga dan juga mengatur penghasilan kita, keuntungan yang akan kita dapat, dan jika banyak customer yang sangat suka dengan produk kita, maka kita dapat mempunyai omset yang sangat tinggi. Yang kelima adalah cakupan wilayah yang sangat luas. Jika kita berdagang secara online, tidak mungkin jika kita hanya berdagang pada satu wilayah saja, pada satu domisili saja, tapi kita bisa mencakup wilayah yang sangat besar, maupun itu wilayah se-Indonesia ataupun hingga ke luar negeri. Kita dapat mencakupnya dalam berjualan secara online. Yang keenam adalah gratis. Kita tidak perlu membayar kepada siapapun, kita hanya perlu mendirikan sebuah toko di sebuah marketplace dan kita mendirikan toko kita secara mandiri dan independen. Oleh karena itu, kita tidak perlu membayar kepada siapapun. Ketujuh adalah kita tidak perlu modal yang besar. Jika untuk berjualan secara offline, kita harus menyewa tempatnya, harus menyetok barangnya. Tapi jika secara online, berapapun modal kita, selama itu sesuai dengan harga produk kita, kita tidak perlu modal yang besar. Yang penting kita memiliki sebuah produk yang akan kita jualkan. Yang kedelapan adalah kita dapat melakukannya secara senggang. Dalam waktu-waktu senggang kita dapat melakukannya. Dimana kalau kita seorang guru, seorang pelajar, seorang mahasiswa, juga seorang ibu rumah tangga, kita dapat melakukan jualan secara online. Kita cukup memegang handphone, lalu kita melihat pesanan dan mengemasnya dan mengirimkannya pada sore hari.
kekurangannya adalah yang pertama, teknik marketing yang sulit dipahami. Jika kita tidak mempelajari seluk-beluk marketing dari online shop, maka kita tidak dapat membuka sebuah online shop. Yang kedua adalah butuhnya kerja keras, ketekunan, dan kejujuran dalam berjualan secara online. Yang ketiga adalah kita harus sabar dalam menghadapi pelanggan, karena dalam berjualan online kita akan dihadapkan pada berbagai karakter pelanggan dengan ciri khas masing-masing. Yang keempat adalah kita akan terkena rawannya penipuan. Yang keempat adalah kenapa bisnis jual beli online semakin banyak. Alasan utamanya adalah karena semakin banyak orang yang belanja via online, maka semakin banyak pula pasar yang tersedia. Karena customer beranggapan bahwa belanja online itu lebih praktis, maka customer akan mencari-cari produk yang diinginkannya di marketplace dan membeli produk tersebut secara online. Maka banyak juga orang yang beralih fungsi menjadi penjual online karena melihat peluang di dalamnya. Yang kelima, menurut kalian barang apa yang menguntungkan jika diperjualbelikan secara online, dan mengapa barang tersebut menguntungkan jika diperjualbelikan secara online? Menurut saya pribadi, barang yang menguntungkan jika diperjualbelikan secara online yaitu adalah produk kecantikan. Jika ditanya mengapa, karena menurut survei bahwa penjualan dari produk kecantikan selalu meningkat setiap tahunnya, dan sekitar tahun 2019 bahwa pendapatan penjualan produk kecantikan mencapai 6,9 miliar dan 55% dari wanita yang berbelanja lebih senang membeli produk kecantikan secara online daripada offline. Dan kita tidak hanya dapat menjual make up seperti foundation, blush on, juga eyeshadow, tapi juga dapat menjual perawatan wajah, yaitu produk kecantikan perawatan yang seperti skincare, yaitu toner, serum, dan moisturizer yang sangat digemari oleh kaum wanita.